Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mauna Tunivia. Di sini saya akan menyimpulkan tentang apa sih hukum Islam itu beserta macam-macamnya dan apa saja yang akan kita ketahui nanti. Yang pertama, sumber hukum Islam sendiri berasal dari kata hukum yang berarti menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sedangkan menurut para ahli usul fikih, hukum sendiri adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang menuntut seorang mukallaf untuk memilih dan mengerjakan atau tidak mengerjakan atau malah menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi sesuatu tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan ataupun menimbulkan aturan yang bersifat mengikat dan apabila dilanggar akan memberikan sanksi yang secara tegas dan nyata. Lalu sedangkan hukum Islam sendiri adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam dan konsep dasar dan kerangkanya berasal ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur bukan hanya hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, melainkan seluruhnya atau termasuk alam semesta dan juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi dapat disimpulkan sumber hukum Islam sendiri adalah segala sesuatu yang dijadikan acuan, syarat, dasar atau pedoman syariat Islam itu sendiri. Yang kedua, apa sih sumber-sumber hukum Islam itu? Sumber-sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau as-sunnah, yang ketiga ijma atau kesepakatan. Yang pertama Al-Quran. Apa sih pengertian Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang diturunkan melalui malaikat Jibril secara mutawatir atau urut. Yang kedua, hadis atau as-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber Nabi dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, dan lain sebagainya. Dan hadis sendiri adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang terakhir, apa sih ijma? Ijma sendiri menurut bahasa artinya sepakat, setuju, maupun sependapat. Sedangkan menurut ilmu fikih itu sendiri, ijma yaitu kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum atau ulama-ulama fikih Islam dalam suatu masalah, suatu wilayah tertentu. Ijma sendiri ada 2, yaitu sukuti dan bayani. Ijma bayani adalah para mujtahid mengungkapkan pendapatnya secara tegas dan nyata, baik melalui tulisan maupun ucapan. Sedangkan ijma sukuti, para sebagian mujtahid mengungkapkan pendapatnya dan sebagian lagi diam tanda setuju.
Baik, sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.